Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bab 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pindah slide. Yaitu seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam bab 1 akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif. Maka akan mengikuti proses sebagai berikut. Berikut adalah beberapa subbab dalam bab 1, yaitu ada 6. Kita langsung slide ketiga. Masuk subbab kedua, yaitu alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setelah kegiatan penelusuran konsep PKN, tentu menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya setelah Anda melakukan penelusuran istilah civic atau citizenship education di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warga negaranya? Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaan: mengapa negara khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampak bagi warga negara dan telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan 10 kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Dan beberapa ajuan pertanyaan lainnya. Mencermati arti yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaulan negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal egaliter memiliki istilah onderdaan. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah onderdaan sedikit kontroversial bila dibawa dan diperlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi barat. Adapun perlu pertanyaan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan secara spesifik. Perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Apakah sarjana dan profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKN Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain sudah lebih dahulu menyelenggarakannya? Apakah model pendidikan kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan-pertanyaan di atas bila dirangkum meliputi 3 pertanyaan utama, yakni 1. Apakah sumber historis PKN di Indonesia? 2. Apakah sumber sosiologi PKN di Indonesia? Dan 3. Apakah sumber politis PKN di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan dibahas dalam subbab berikutnya. Dan sekian pembahasan subbab kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.